Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Dodi Farm. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang filter. Filter untuk ikan yang biasa kita gunakan di akuarium maupun di kolam. Nah, yang kita bahas adalah apa sih fungsi dari filter itu? Apakah cuma hanya membersihkan air atau bisa jadi bening? Itu seperti apa prosesnya atau apa saja bahan-bahannya? Mari kita simak terus dalam video ini. Ya, kita mulai bahas tentang filter akuarium. Filter akuarium ini sangat banyak ya. Ada filter talang, ada filter box, ada filter ya macam-macam. Apa sih fungsi dari filter yang sebenarnya itu? Jadi proses yang terjadi di dalam filter akuarium ini pertama adalah filter mekanis, yang kedua adalah biologis, dan yang ketiga adalah kimia. Nah, ini seperti pelajaran ilmu alam ya, mekanik atau fisika, biologi dan kimia. Mekanis ini yang difilter adalah kotoran padat. Nah, kotoran padat ini berupa kotoran ikan itu. Jadi bentuknya padat, disaring menjadi lebih lembut atau partikel yang lebih kecil yang nantinya akan diurai di tahap selanjutnya, yaitu tahap filter biologis. Nah, di dalam filter biologis ini kita memanfaatkan bakteri. Nah, bakteri yang dimanfaatkan itu bakteri nitrifikasi. Di antaranya bakteri Nitrosomonas. Nitrosomonas, ada Nitrosococcus, banyak sekali ya. Yang terkenal itu dua itu. Yang ketiga adalah filter kimia, menyerap bahan-bahan kimia itu dengan menggunakan bahan karbon. Nah, ini tiga ini adalah kunci utama dari filter akuarium. Kalau kita nggak ada filter mekanis, langsung biologis bagaimana? Ya bisa, tapi nanti medianya akan cepat jenuh. Nah, ngomong-ngomong soal media, kita akan bahas satu persatu. Filter mekanis contohnya yaitu spon atau kapas dakron itu. Terus kita bisa menggunakan biofoam dan juga menggunakan Japmet. Nah, bahan-bahan tersebut akan menyaring kotoran ikan dari bentuk yang partikel yang padat menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga akan dapat mudah terurai di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah filter biologis. Nah, di dalam tahap filter biologis ini agak sedikit rumit karena kita akan melibatkan bakteri-bakteri agar zat-zat yang terlarut dalam air tadi atau zat yang kotoran ikan yang sudah difilter mekanis, yang sudah menjadi partikel yang lebih kecil itu tadi, akan diuraikan kembali sehingga tak kasat mata gitu. Nah, di dalam filter biologis ini ada beberapa media ya yang sering kita jumpai. Yang pertama, karang jahe. Karang jahe tahu ya dari itu. Yang kedua
adalah Oh, no, 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 no. apa? Yang kedua itu biasanya biuring. Nah, biuring. Terus biobol. Terus biobol ada macam-macam ya, yang bentuknya bulat, ada yang seperti rambutan itu biobol. Ada juga batu apung. Selain batu apung itu pakai kristal, batu kristal. Nah, dan macam-macamnya banyak lagi. Bisa pakai batu lava itu. Pokoknya intinya dari filter biologis ini adalah medianya itu seperti ini. Banyak rongga-rongga atau lubang-lubang. Dan juga luas permukaannya ini juga luas. Kalau banyak lubang, banyak seperti biobol itu kan gini, saya ambilkan dulu. A few moments later. Tara, ini adalah biobol. Nah, biobol ini saya punya dua macam. Biobol yang model bulat seperti ini, ya, bisa dilihat ya, dengan biobol jenis rambutan. Nah, fungsi dari kedua ini sama sih sebenarnya, yaitu tempat hidup bakteri nitrifikasi nanti. Berada di dalam, nempel di permukaan ini. Ya, semakin luas permukaan, maka akan semakin banyak bakteri yang hinggap di media filter biologi tersebut. Terus ngapain filter biologi bakteri tersebut hinggap di media filter, terus ngapain? Nah, peran dari bakteri nitrifikasi tadi, dia akan mengolah kotoran ikan tadi yang banyak amoniaknya, yang mengandung amonia, menjadi nitrat. Reaksi kimia. Nah, ini adalah reaksi kimianya seperti ini. Kotoran ikan itu ini NH3 atau yang sering kita kenal dengan istilah amonia. Amonia bercampur dengan H2O itu air. Dua senyawa ini akan diolah oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus menjadi 2HNO2. HNO2 ini adalah nitrit. Nitrit ini masih beracun ya teman-teman, seperti amonia. Amonia ini masih beracun. Nah, makanya kalau di filter-filter atau di akuarium yang nggak ada filternya itu, lama-lama itu ikan akan mati, terutama dalam akuarium atau kolam yang ikannya terlalu banyak. Nah, kalau ikannya terlalu banyak, makannya banyak, kotorannya juga banyak. Nah, amonianya banyak. Nah, itu nanti akan menjadi bom amonia, teman-teman. Itu akan meracuni ikan-ikan itu sendiri sehingga ikan itu akan mati. Nah, dengan adanya filter biologis ini dan bakteri nitrifikasi ini, reaksi yang pertama dari amonia menjadi nitrit. Ini nitrit ya, menghasilkan nitrit dan air. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua adalah ini. Nah, dalam tahap terakhir filter akuarium ini ada proses dalam filter kimia. Filter kimia ini kita menggunakan arang aktif atau karbon aktif seperti ini. Nah, karbon aktif itu fungsinya adalah mengikat zat-zat terlarut atau terutama zat-zat yang berbahaya untuk ikan. Biasanya itu seperti logam berat atau
zat-zat lainnya. Karena kalau zat itu terlalu banyak atau terlalu jenuh, tentunya akan berbahaya bagi ikan. Proses yang ketiga adalah filter secara kimia. Di sini sering kita jumpai proses filtrasi yang ketiga dari filter kimia ini adalah dengan menggunakan karbon aktif. Karbon aktif ini nanti akan mengikat unsur-unsur kimia yang berbahaya. Yang berbahaya itu bisa membuat ikan mati atau meracuni bersifatnya gitu. Sehingga karbon aktif itu akan bisa menetralkan dan mengikat zat-zat yang berbahaya tadi. Nah, ini adalah contoh akuarium saya ya teman-teman. Akuarium saya ini ukuran 40 x 30 x 60 cm. Nah, ini ikannya cuma satu. Karena ya punyanya satu. Ya, kita lihat filternya yuk di atas. Nah, ini adalah contoh filter talang. Ada 3 chamber, 1, 2, dan 3. Chamber yang pertama ini adalah filter mekanis sekaligus filter biologis. Kita coba matikan dulu, kita lihat bersama. Oke, kita buka. Ini saya buat seperti ini loh. Ini kotorannya yang masih padat ya teman-teman. Ini bisa dilepas kok. Nah, bisa dilepas. Ya, kita geser. Kita buka. Kita bedah bersama yuk. Isinya apa? Ya, ini dakron atau kapas itu. Kapas. Wow, sudah lumayan ini. Oh, jatuh. Nah, yang kedua ada biofoam teman-teman. Biofoam ini bisa menjadi filter mekanis, bisa menjadi filter biologis juga. Karena ini kita lihat rongganya, foam ini rongganya agak besar-besar. Bisa jadi tempat bakteri nitrifikasi juga ini di sini. Dan disinilah terjadi reaksi kimia yang pertama tadi. Amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, yang ketiga ini lebih besar lagi, ini namanya Japmet. Oh, ini masih ada, sebentar saya angkat dulu. Saya peras jadi seperti itu. Nah, ini namanya Japmet. Oh, Japmetnya sudah matang ini. Ini filter ini saya buat sekitar bulan Mei lalu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang sudah 3 bulan. 3 bulan ini. Belum saya bersihkan. Nah, itu ada endapan-endapan yang ada. Nah, ini nanti akan naik ke sini airnya. Lihat ya. Ini rongga ini. Nah, airnya lewat bawah naik ke atas. Nah, di sini ya saya cuma pakai biobol. Kita lihat biobolnya. Biobolnya juga sudah matang ini. Ada kerak seperti kerak putih-putih. Nah, itulah indikasi bakteri Nitrosomonas Nitrosococcus atau bakteri nitrifikasi sudah hinggap dan hidup. Nah, ini mengapa saya pilih ini
biobol yang rambutan ini, karena luas penampangnya lebih luas daripada yang bulat. Loh Kak, kenapa kok nggak pakai karang jahe atau karang apa itu, bioring atau biobol? Kok biobol, bioring atau ya semacam bahan-bahan seramik itu teman Kak. Karena gini teman-teman, kalau bahan dari seperti karang jahe, seperti bioring, seperti apa tadi, batu kristal, batu apung, itu saya dulu pernah pakai. Saya pernah pakainya itu karang jahe, itu dia ambiar teman-teman. Pakai karang jahe itu dia ambiar, jadi kena tekanan, kena aliran, dia itu seperti luruh gitu. Nah, entah karena bahannya terlalu murah atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah reaksi yang kedua, reaksi nitrifikasi yang kedua dari nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat ini sudah tidak beracun bagi ikan, sehingga aman. Kalau dalam jumlah yang banyak pun aman. Inilah peran dari filter biologis dan peran dari bakteri Nitrosomonas, bakteri nitrifikasi itu. Loh, kita bisa dapat bakteri itu dari mana teman-teman? Itu dari alam. Filter biologis itu butuh waktu dari setup sampai benar-benar bisa berfungsi dengan baik, tentunya dengan agar senyawa agar reaksi ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu kita butuh waktu agar bakteri-bakteri itu muncul dan hinggap di sini. Nah, apalagi kalau biobol yang baru nggak ada bakterinya, ini butuh waktu. Kalau di akuarium saya yang ukuran 60 cm x 40 x 30 cm itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan baru airnya itu bisa stabil dan sudah muncul bakteri-bakteri di biobol. Nah, itu teman-teman. Ini adalah proses yang kedua, yaitu proses biologis. Nah, ini adalah contoh akuarium saya ya teman-teman. Akuarium saya ini ukuran 40 x 30 x 60 cm. Nah, ini ikannya cuma satu, karena ya punyanya satu. Ya, kita lihat filternya yuk di atas. Nah, ini adalah contoh filter talang. Ada 3 chamber, 1, 2, dan 3. Chamber yang pertama ini adalah filter mekanis sekaligus filter biologis. Kita coba matikan dulu, kita lihat bersama. Oke, kita buka. Ini saya buat seperti ini loh. Ini kotorannya yang masih padat ya teman-teman. Ini bisa dilepas seperti ini. Lepas. Kita buka, kita bedah bersama. Isinya apa? Ya, ini dakron atau kapas itu. Pas lumayan jatuh. Nah, yang kedua ada biofoam teman-teman. Biofoam ini bisa menjadi filter mekanis, bisa menjadi filter biologis juga. Karena ini kita lihat rongganya, foam ini rongganya agak
besar-besar, bisa jadi tempat bakteri nitrifikasi juga ini di sini. Dan disinilah terjadi reaksi kimia yang pertama tadi. Amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, yang ketiga ini lebih besar lagi, ini namanya Jabmet. Masih ada, saya angkat dulu. Saya keras. Nah, ini namanya Jabmet. Jabmetnya sudah matang nih. Ini filter ini saya buat sekitar bulan Mei lalu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang sudah 3 bulan. 3 bulan ini. Enggak, belum saya bersihkan. Nah, itu ada endapan-endapan yang ada. Nah, ini nanti akan naik ke sini airnya, lihat ya, ini rongga ini. Nah, airnya lewat bawah naik ke atas. Nah, di sini ya saya cuma pakai biobol. Kita lihat biobolnya. Biobolnya juga sudah matang ini. Ada kerak, seperti kerak putih-putih. Nah, itu itulah indikasi bakteri Nitrosomonas Nitrosococcus atau bakteri nitrifikasi sudah hinggap dan hidup. Nah, ini mengapa saya pilih ini biobol yang rambutan ini, karena luas penampangnya lebih luas daripada yang bulat. Loh Kak, kenapa kok nggak pakai karang jahe atau karang apa itu, bioring atau biobol? Kok biobol, bioring atau ya semacam bahan-bahan seramik itu teman Kak. Karena gini teman-teman, kalau bahan dari seperti karang jahe, seperti bioring, seperti apa tadi, batu kristal, batu apung, itu saya dulu pernah pakai. Saya pernah pakainya itu karang jahe, itu dia ambiar teman-teman. Pakai karang jahe itu dia ambiar, jadi kena tekanan, kena aliran, dia itu seperti luruh gitu. Nah, entah karena bahannya terlalu murah atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Filternya cuma seperti itu, dari air kotoran ikan masuk ke pompa, disedot oleh pompa masuk ke filter. Nah, seperti ini. Nah, pompanya kok kecil Kak, ini apakah efektif? Ya, idealnya kita memilih pompa itu yang kapasitas pompanya itu sesuai. Misalkan contoh ya, perhitungannya seperti ini. Kalau akuarium kita ukurannya 60 cm kali 40 cm kali 30 cm, itu akan ketemu volume air 72 liter. Nah, kalau 72 liter itu idealnya dalam filter itu dalam 1 jam pompa itu bisa mendistribusikan air sejumlah 72 liter. Nah, jadi kita lihat spek pompa airnya ini. Kita, kalau saya ini pompa Armada 900 liter per jam, tinggiannya 0,8 meter atau 80 cm. Nah, ini speknya kecil tapi efektif. Kenapa? Ya sudah sesuai.
pompanya kecil tapi kok 900 liter per jam Kak, nggak kebesaran entah itu. Ya karena pompanya yang kecil, wattnya juga kecil, kita kan juga kasih spare lah supaya nggak terlalu mepet, karena kapasitas minimumnya itu 72 liter per menit. Nah, kapasitas pompa ini cukup karena apa? Tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti media filternya cepat rusak. Dan yang kedua, bakteri itu nanti sulit hinggap di media filter, di biobol, karena saya pakainya biobol. Jarak rongganya itu kan renggang-renggang. Beda kalau kita pakai karang jahe, batu apung atau kristal, itu bisa lebih efektif dipakai di kolam-kolam koi atau kolam-kolam sultan lainnya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kan saya ini awet ini teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang filter akuarium. Nah, Kak, kalau misal menguras air akuarium itu gimana ya? Kalau menguras akuarium itu gini teman-teman. Kalau saya ya, air akuarium itu, air bekas ikan itu sudah menjadi nitrat. Nitratnya itu banyak. Nah, nitrat ini sangat baik untuk tanaman. Jadi kalau saya beberapa hari atau 2 atau 3 hari sekali saya ambil 1 ciduk untuk saya siramkan ke tanaman-tanaman lain. Atau kalau pas saya mau buat mengganti air 50% atau 70%, airnya saya kumpulkan teman-teman, jadi seperti ini. Nah, ini tanaman sirih gading. Nah, subur sekali ini teman-teman, karena airnya ini mengandung nitrat. Nah, saya cuma potong, saya masukkan ke wadah. Tuh, jadi seperti ini. Subur bukan? Nah, ini ada yang kecil, ada yang besar. Ini paling 2 bulan sudah bisa jadi seperti ini, padahal di dalam ruangan. Bagus kan? Ini bisa dicontoh teman-teman ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya sampai selesai. Sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai manusia, kita wajib untuk merawat dan melindungi makhluk hidup lainnya. Nah, kita dengan memelihara ikan, budidaya tanaman, secara tidak langsung kita sudah melestarikan sumber daya alam dari Tuhan. Mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita lestarikan. Sampai jumpa. Nah, sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, kita wajib untuk memelihara apa?